Pernah nggak sih kalian merasa kalau hidup ini terlalu lurus, terlalu sopan, sampai kita berpikir, kayaknya enak ya kalau aku jadi gila sebentar aja, biar semua beban ini minggat? Jujur, pikiran itu bukan cuma muncul di film, tapi sering banget terlintas waktu kita lagi di titik terendah. Tonton sampai habis, karena kita akan bahas apakah kegilaan sementara itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan terbaik kita atau cuma cara kita menunda masalah. Halo sahabat mental sehat dimanapun kalian berada, senang banget bisa ketemu lagi di sini. Nah, kita semua tahu rasanya dipeluk erat sama deadline, tagihan, dan ekspektasi yang gak ada habisnya. Kita jadi robot yang harus selalu fungsional. Pertanyaannya, dalam tekanan sehebat ini, apakah ide untuk gila sebentar itu sebenarnya realistis? Maksudku, bukan gila beneran yang butuh penanganan medis ya, tapi semacam momen eksplosif di mana kita melepaskan semua filter, teriak di puncak gunung, atau joget absurd di kamar mandi tanpa peduli penilaian. Ini adalah tentang mencari katu pelepas yang ekstrim dari beban hidup yang super berat. Kita sering mikir, kalau kita sudah mencapai batas kegilaan, mungkin otak kita akan reset dan kembali normal dengan energi baru. Tapi, apakah pelepasan emosional yang ekstrim ini benar-benar efektif dan sehat, atau justru cuma pelarian sesaat yang menunda ledakan yang lebih besar? Kita harus telusuri lebih dalam kenapa keinginan untuk lepas kendali ini begitu menarik di tengah lautan stres. Teman-teman, ada bedanya antara mengambil cuti kesehatan mental dengan sengaja memilih jalur destruktif yang kita sebut gila sementara. Ketika kita merasa burnout parah, keinginan untuk lari dari kenyataan itu wajar. Tapi, konsep gila dulu biar gak pusing ini seringkali cuma ilusi. Kita berharap kalau kita bertingkah irasional, masalah itu akan takut dan pergi. Padahal, masalah utamanya tetap di situ. Cuma ditutupin sementara sama drama pelepasan emosi. Coba deh, kita lihat dari sisi positifnya dulu. Pelepasan energi yang sangat terkontrol, seperti olahraga ekstrim atau melakukan hobi yang benar-benar absurd, itu bisa jadi kegilaan sehat yang merecharge. Tapi, kalau kegilaan yang dimaksud adalah menghindari tanggung jawab, minum kopi 10 gelas biar nggak tidur, atau impulsif membeli barang mahal, itu bukan mekanisme coping, melainkan eskalasi masalah baru. Kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah kita mencari cara melegakan hati, atau justru mencari alasan untuk tidak bertanggung jawab atas stres yang kita rasakan? Ingat, batas antara pelepasan yang sehat dan perilaku merusak itu tipis banget loh. Jadi jangan sampai niat baik malah jadi bumerang maru buat hidup kita. Jadi sahabat, apakah kita harus jadi gila dulu? Jawabannya mungkin ya, tapi dalam versi yang aman dan terencana. Daripada menunggu sampai kita meledak dan benar-benar lepas kendali, lebih baik kita mengintegrasikan kegilaan kecil yang sehat dalam rutinitas kita. Misalnya, 15 menit menjerit pakai bantal atau 30 menit menari konyol tanpa lagu di depan cermin. Ini adalah cara otak memproses emosi yang terpendam tanpa harus mengorbankan kesehatan mental jangka panjang kita. Fokus kita bukan pada menghancurkan diri, tapi pada memberi diri kita izin untuk menjadi manusia yang berantakan, yang terkadang butuh jeda dari kesempurnaan. Daripada mengejar kegilaan sebagai solusi cepat untuk beban hidup, mari kita kejar pemahaman diri. Karena ketika kita paham batas kita nggak perlu sampai jadi gila buat merasa lega. Cukup akui kalau hari ini berat, dan besok kita coba lagi. Itu jauh lebih waras, lebih efektif, dan jauh lebih menghargai diri sendiri, teman-teman. Gimana? Setuju nggak kalau kadang kita butuh gila dalam dosis kecil? Coba komen di bawah, apa kegilaan sehat versi kalian untuk lepas dari beban hidup. Jangan lupa like video ini kalau kalian merasa terbantu, share ke teman-teman kalian yang lagi pusing, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus ngobrolin topik-topik penting tentang mental wellness. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan waras ya.